Ingkang kula hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Gunarjo 2, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Gunarjo 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari akhir. Bapak Ibu, untuk memperlancar acara kita pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, sebelum acara dimulai, marilah kita buka dulu dengan bacaan umum kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya mau mempresentasikan aksi nyata modul diseminasi budaya aktif. Bukan maksud saya di sini mau menggurui atau mengajari, tapi saya hanya mau menyampaikan atau mengimbaskan hasil dari modul budaya positif. Yang pertama yaitu budaya positif. Terus budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir positif dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam yaitu adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu sesuai dengan profil belajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Nah, dari profil pelajaran Pancasila ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Anak di dalam kelas pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari anak yang tidak bisa membaca, sulit untuk memahami cerita, bahkan biasanya lebih suka dengan gambar atau video. Jadi disesuaikan, pembelajaran kita disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita yang ada di kelas. Yang kedua yaitu adalah disiplin positif. Adalah pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar lembaga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu disiplin pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Harapannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, hasil yang diperoleh pada waktu akhir pembelajaran anak-anak menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Biasanya makhluk hidup semuanya adalah mempunyai kebutuhan, yaitu bertahan hidup, berusaha untuk mempertahankan hidupnya melalui makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita di dalam masyarakat pasti memiliki keinginan untuk diterima dan dipedulikan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Bahkan anak-anak itu juga pada waktu di kelas itu ingin disayang serta diperhatikan oleh bapak dan ibu guru, sehingga mereka bisa nyaman dalam pembelajarannya. Yang ketiga adalah penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan diingat. Saat anak dipuji itu biasanya memiliki kebanggaan tersendiri, atau diberi motivasi, biasanya mereka itu mempunyai rasa bangga pada dirinya atau percaya diri yang tinggi, sehingga dia bisa meningkatkan motivasinya dalam pembelajaran yang selanjutnya. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan biasanya anak mempunyai keinginan sesuai yang diinginkan dan tertawa. Diusahakan anak di dalam kelas itu diajak tertawa supaya mereka itu bisa nyaman dalam belajarnya. Yang selanjutnya yang keempat adalah posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Penghukum biasanya yang bersifat dengan fisik itu biasanya adalah hubungannya dengan penghukum. Kadang-kadang kita juga memberikan sebuah cerita sehingga anak-anak itu mempunyai rasa bersalah. Ini ada contoh video. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, Ini adalah keliling posisi lapangan contoh basket sebagai 5 kali penghukum. sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini adalah membuat murid merasa bersalah dengan yang dilakukan. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari tampilan video tadi, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa ya yang paling baik? Dari posisi penghukum, memberi merasa bersalah, teman, dan yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima sebagai manajerial.
Kira-kira posisi kontrol apa ya yang paling baik? Yang terakhir ya, yaitu manajerial. Di mana posisi manajerial itu guru memotivasi kepada murid untuk mencari masalahnya, juga murid sendiri yang mencari. Berarti anak tahu masalahnya di mana. Setelah itu guru memberi arahan jalan keluarnya bagaimana. Berarti guru selain memotivasi untuk mencari masalah juga memberikan solusi. Kira-kira solusinya bagaimana? Itu adalah yang perlu dilakukan sebagai posisi manajerial. Guru bisa mengarahkan anak untuk mencari permasalahan pada dirinya, juga solusi yang akan diambil selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya novel ini. Nah, dari kelima kontrol ini, kira-kira yang sudah pernah Ibu lakukan atau saat ini Bapak Ibu ini kira-kira sebagai posisi kontrol apa? Monggo Bapak Ibu. Monggo dari situ diisikan posisi kontrol Bapak Ibu selama ini di kelas. Monggo. Monggo ditempel di depan. Terima kasih. Nah, di sini dari Bapak Ibu, di sini sudah ada yang sebagai teman, manajer. Berarti dulu yang paling tidak sesuai adalah posisi kontrol yang saya lakukan, karena saya masih menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Saya masih sering menghukum anak sehingga anak tidak nyaman di dalam kelas. Tapi sekarang saya sudah mulai memperbaiki. Dengan adanya pembelajaran ini, saya akan mengambil posisi kontrol sebagai manajer sehingga anak bisa lebih nyaman di dalam kelas. Yang kelima yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam bentuk kalimat positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam perubahan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, ini yang biasanya masih kita salah pahami. Keyakinan kelas itu hanya diterapkan pada murid. Padahal seharusnya keyakinan kelas itu bukan hanya untuk murid, karena keyakinan kelas yang dibuat dua personal antara murid dan guru, maka keduanya adalah sebagai personal yang harus mengikuti dan mentaati keyakinan kelas tersebut. Dan keyakinan kelas bukanlah peraturan kelas, di mana kalau peraturan kelas itu hanya untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh murid. Tapi keyakinan kelas adalah kelas itu hanya diterapkan pada murid. Padahal seharusnya
keyakinan kelas itu bukan hanya untuk murid, karena keyakinan kelas yang membuat dua personal antara murid dan guru, maka keduanya adalah sebagai personal yang harus mengikuti dan mentaati keyakinan kelas tersebut. Dan keyakinan kelas bukanlah peraturan kelas, di mana kalau peraturan kelas itu hanya untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh murid, tapi keyakinan kelas adalah suatu keyakinan yang harus dilaksanakan kedua pihak, yaitu antara guru dan murid. Dan menggunakan kalimat positif. Kalimat positif berarti tidak ada dilarang atau tidak boleh. Nah, kalimat tidak boleh itu tidak diperkenankan dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti disiplin, menghargai orang lain, dan sebagainya. Pokoknya di situ kalimatnya bukan merupakan kalimat perintah. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat ditanyakan ulang pada saat segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin, positif, dan memperbaiki dirinya sehingga dirinya sendiri setelah berbuat salah itu bisa memperbaikinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, segitiga restitusi fungsinya bukan untuk membenarkan masalah, tapi belajar dari masalah, ya, dari kesalahan. Dari segitiga restitusi ini, yang pertama yang dilakukan oleh guru yaitu menstabilkan identitas, di mana pada saat melakukan segitiga restitusi itu memotivasi anak untuk dia itu yakin dulu, tidak seperti pada video yang pertama tadi. Naren, begitu Naren dipanggil, apa yang dilakukan oleh Naren pertama kali itu Pak Ibu? Ekspresinya Naren tadi apa tadi? Aduh. Nah, seperti itu. Seolah-olah Naren itu sudah takut duluan dengan gurunya. Nah, menstabilkan identitas ini adalah upaya guru untuk menciptakan suasana di mana anak itu tidak merasa bersalah dulu, sehingga dia stabil dulu, identitasnya stabil, sehingga nanti pada waktu tindak selanjutnya dia merasa nyaman dan aman. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Anak sendiri yang diminta untuk menunjukkan kesalahan apa yang telah dia lakukan, jangan gurunya yang menunjukkan kamu salah karena terlambat. Tidak seperti itu, tapi guru memotivasi pada anak. Naren, apa kesalahan kamu hari ini? Nah, contohnya adalah seperti itu. Itu saja masih salah ya Bapak Ibu. Biarkan anak memunculkan sendiri apa yang sudah dilakukan, berarti dia memunculkan masalahnya sendiri. Jangan dipojokkan, murid jangan dipojokkan sehingga biarkan dia menemukan masalahnya sendiri. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan keyakinan kelas yang ada, kira-kira apa yang sudah murid tadi lakukan. Ini ada contoh kemarin saya pada waktu melakukan restitusi dengan anak. Tidak menghasilkan keadaan. Kamu tidak menghasilkan keadaan. Kamu tidak menghasilkan keadaan. Pasti ada alasannya. Coba jelaskan. Oh gitu. Bahwa orang harus tidur, tapi tadi tidak dapat menambahkan bahwa semua orang harus baik. Tidak dapat menambahkan.
Yang kelas apa yang berkenan? Bergaul sama enggak? Tinggal apa ya bawa olahraga? Jika lolos untuk materinya, keduanya menjadi seperti apa? Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh tindakan pendidikan diskusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua menemukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau saran untuk saya sehingga nanti bisa saya perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segitiga restitusi ini saya juga pernah Kak. Dan di sini intinya kita sebagai pendidik ini hanya saran ya. Sebagai pendidik itu memang untuk yang pertama yang ini menstabilkan identitas diri sendiri, kita harus menempatkan diri agar anak menjadi nyaman. Kemudian untuk kesalahan kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita pernah merasakan ataupun melakukan kesalahan. Jadi di situ sebagai sumber dari bagaimana kita untuk mengatasi masalah. Jadi anak-anak itu memang yang namanya anak-anak ya, itu harus kita tempatkan dia ya, bukan sebagai teman tadi, kembali lagi kita sebagai manajer, tapi kita harus tetap menyadari bahwa semua manusia ini pernah melakukan kesalahan. Jadi dari rasa ini kita akan menyadari untuk tidak lanjut selebihnya, nggak mungkin kita akan mendukung. Saya rasa begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu yang lain. Terima kasih Bu Ani atas masukannya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, memang manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Maka kita harus memperbaiki dan menemukan sendiri, bahkan anak itu harus menemukan sendiri apa kesalahan yang telah ia lakukan tanpa harus diberitahu oleh gurunya. Nah, mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ani atas masukannya. Monggo Ibu. Kalau tidak ada, saya kira acara pada siang hari ini sampai di sini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita membuat kesepakatan kelas. Nah, ya, gimana Mas? Ya, harus apa dulu ya. Nah, kita membuat kesepakatan kelas. Kira-kira dari kalian kesepakatan yang pertama menurut kamu apa? Gak boleh misal. Gak boleh pisah. Gak boleh darani. Gak boleh misah. Gak boleh darani. Gak boleh darani. Tidak boleh darani bapak. Tidak boleh nama. Tidak boleh Darani bapak. menyebut nama orang tua. Tidak boleh makan pelajaran. Selain itu apa lagi? Tidak boleh makan. Tidak boleh makan
Coba ya perhatikan. Dari kesepakatan kita ini, dari yang kalian usulkan, masih banyak terdapat kalimat yang tidak positif. Ini termasuk kalimat negatif karena dilarang, tidak boleh. Nah, menurut kamu nggak boleh misal, berarti kan sama saja dengan menghargai orang lain ya. Nah, dari ketiga ini berarti dirubah kesepakatan kelasnya adalah menghargai orang lain. Yang kedua, mendengarkan yang disampaikan guru. Ya, ini masuk. Mendengarkan yang disampaikan oleh guru. Dan yang kelima, tidak boleh rame. Tidak boleh. Ini masih menggunakan kalimat yang tidak positif atau menggunakan kalimat negatif ini. Masih dilarang. Ya, kira-kira tidak boleh rame. Berarti sama saja dengan menghargai orang lain ya. Berarti kesepakatan kita yang kedua adalah mendengarkan guru. Yang ketiga berarti adalah disiplin. Ada lagi yang keempat, menghargai orang lain, mendengarkan guru, disiplin. Yang keempat, Tidak boleh perkataan dan tidak boleh. Kalau menggunakan tidak boleh itu berarti menggunakan kalimat negatif, Mas. Kita harus menggunakan kalimat positif, yaitu menghargai orang lain. Contohnya mendengarkan guru, disiplin, menghormati